Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita semua tahu ya, sholat itu tiang agama. Itu koneksi kita sehari-hari sama Allah. Tapi pertanyaannya, udah sedalam apa sih kita paham perintah buat menjaga sholat? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas dua ayat yang keren banget dari surah Al-Baqarah. Dua ayat ini ngajarin kita soal betapa pentingnya sholat, sekaligus betapa fleksibelnya sholat itu di segala kondisi. Yuk, langsung kita mulai aja pembahasannya. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat dulu perintah dasarnya, terus kita coba pecahin nih misteri sholat al-wusta. Habis itu, kita dalemin makna khusyuk, lihat gimana Islam ngasih kemudahan pas lagi darurat, dan terakhir, kita tarik hikmah utamanya. Udah siap? Yuk! Oke, kita masuk ke bagian pertama. Inti dari perintah di ayat 23:8a. Allah Ta'ala berfirman, Hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Coba deh perhatikan, perintah ini tuh berlaku buat semua sholat tanpa terkecuali. Nah, kata pertama yang dipakai Allah ini luar biasa kuat, hafidhu. Ini bukan cuma sekedar perintah kerjakan, tapi peliharalah, jagalah. Ini nunjukin makna ad-dawama sama al-muwadhabah. Artinya apa? Artinya terus-menerus, konsisten, dijaga terus tanpa henti. Nggak boleh lalai sedikit pun. Ini tuh kayak komitmen seumur hidup, teman-teman. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru dan paling banyak jadi bahan diskusi para ulama. Kenapa? Karena Allah secara spesifik menyebut satu sholat, yaitu as-sholatil wusta. Pertanyaannya, sholat apa sih ini sebenarnya? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa sih dari semua sholat kok ada satu yang disebut secara khusus? Apa istimewanya? Yuk kita bedah lebih dalam. Kalau kita lihat dari bahasanya, al-wusta itu artinya yang tengah. Tapi, tunggu dulu. Dalam bahasa Arab, kata ini tuh kaya banget maknanya. Bisa juga berarti al-adl, yang paling adil. Bisa juga al-khiyar, yang terbaik, atau al-fudlah, yang paling utama. Jadi ini bukan cuma soal posisi di tengah-tengah, tapi juga soal sholat yang punya keutamaan lebih. Nah, karena maknanya yang luas tadi, pendapat para ulama jadi beragam banget teman-teman. Bisa kita lihat di sini, ada yang bilang itu sholat subuh, ada yang bilang duhur, maghrib, isya, masing-masing punya argumennya sendiri. Tapi memang pendapat yang paling kuat itu mengarah ke sholat asar, soalnya didukung banyak hadis syahih. Tapi ada satu pandangan lagi yang menurut saya bijak banget. Mungkin Allah sengaja menyembunyikannya. Buat apa? Supaya kita semua termotivasi menjaga semua sholat dengan kualitas yang sama baiknya. Keren kan? Oke, kita lanjut ya. Kita pindah ke potongan ayat berikutnya, wa qumu lillahi qanitin. Nah, bagian ini ngomongin soal kondisi batin kita pas lagi sholat. Kata qanitin ini, wah, maknanya dalam banget. Ibnu Abbas bilang artinya ketaatan. Ada juga yang menafsirkan sebagai khusyuk atau patuh terus-menerus. Tapi ada satu makna spesifik yang ternyata jadi game changer dalam sejarah sholat loh. Menurut Imam Mujahid dan banyak ulama lain, makna utamanya di sini adalah as-sukut, artinya diam. Biar lebih kebayang konteksnya, coba deh kita dengar cerita dari sahabat Zaid bin Arqam. Beliau cerita, dulu kami itu biasa ngobrol loh pas lagi sholat. Orang bisa aja ngobrol sama teman di sebelahnya. Coba bayangin, ngobrol pas lagi sholat, dulu ternyata boleh. Nah, inilah momen yang mengubah semuanya. Zaid bin Arqam lanjut cerita, sampai akhirnya turunlah ayat ini. Wa qumu lillahi qanitin. Dan sejak itu kami diperintahkan untuk diam. Jadi, ayat inilah yang menetapkan aturan baru. Nggak boleh ngobrol lagi. Diam jadi bagian dari khusyuk dan adab dalam sholat. Dari sini, para ulama kemudian merinci hukumnya. Intinya gini, kalau kita sengaja ngomong buat urusan dunia, ya sholatnya batal. Tapi ada pengecualian. Kalau misalnya kita ngomong karena lupa, atau nggak tahu hukumnya, atau tujuannya untuk benerin sholat, kayak di kisah Zilyadain yang ingetin Nabi, nah yang kayak gitu sholatnya nggak batal. Oke, kalau ayat yang pertama tadi kan menekankan soal kualitas sholat di kondisi normal. Nah, ayat selanjutnya, subhanallah, nunjukin betapa rahmatnya Islam dalam kondisi yang luar biasa, kondisi darurat. Allah melanjutkan firman-Nya, fa in hiftum farijalan au rukbana. Artinya,
Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Nah, inilah yang jadi dasar dari sholat al-khauf atau sholat dalam kondisi takut. Rijalan itu artinya boleh sholat sambil jalan kaki. Rukbana artinya boleh sholat di atas kendaraan, entah itu kuda, mobil, atau apapun. Bahkan di kondisi seperti ini kewajiban buat menghadap kiblat pun jadi gugur. Masya Allah, ini nunjukin betapa sholat itu harus tetap dijaga, apapun kondisinya. Ini dia poin paling pentingnya. Sholat itu nggak pernah gugur kewajibannya. Nggak pernah. Menurut mayoritas ulama, bahkan gerakan-gerakan pas lagi perang sambil sholat itu nggak membatalkan sholatnya. Ini bukti nyata kalau status sholat itu adalah kewajiban yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, setelah kita bedah panjang lebar 2 ayat ini, sekarang pertanyaannya, apa sih pelajaran utama yang bisa kita petik? Ada beberapa poin kunci nih. Pertama, perintahnya itu bukan cuma lakukan, tapi jaga secara konsisten. Kedua, sholat yang sempurna itu harus seimbang antara gerakan luarnya dan khusyuk di dalamnya. Ketiga, Islam itu agama yang sangat realistis, selalu ada kemudahan di tengah kesulitan. Dan yang paling penting, sholat itu adalah jalur koneksi kita sama Allah yang gak boleh putus sama sekali, no matter what. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Kita semua kan punya medan perang sendiri-sendiri ya. Ada kesibukan, ada tantangan, ada masalah hidup. Nah, di tengah semua itu, sudahkah kita benar-benar menjaga sholat kita seperti yang Allah perintahkan? Coba kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Semoga pembahasan singkat ini ada manfaatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.